Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi New Moon di Taurus. New Moon di Taurus, bulan baru di Taurus. Ada apa? Ada yang namanya energi keinginan untuk stabil, menginginkan yang aman-aman aja, menginginkan yang predictable, yang secure aja, stabilitas lah intinya. Nah, gue dibacaan ini untuk di awal gue baca oracle card dari apa tadi ya? Oracle cardnya ya? Lupa gue. Mystical wisdom. Ya. Habis itu gue bacain energi kolektif energi untuk semua ya. Di New Moon di Taurus ini, lalu persodiak dengan Lenormand. Oke. Untuk semua zodiak. Oke. Dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oh ya, lanjut aja langsung aja ya. Kolektif energi untuk New Moon di Taurus. Apa yang kita harus tahu? Kolektif energi untuk New Moon di Taurus. Ulala. Go with the flow. Go with the flow. Ya. Battle of the Blues. Take steps towards positive change. Oh yeah. Archangel Raphael, provider of healing for mind, body, and spirit. Friendship, nurture your relationship. Oke, tuh. Jadi dapat 4 tuh keluar ya. Go with the flow. Jadi ikutin aja harusnya. Ya, nggak usah bertahan atau resist. Let things happen. Let things happen. Dan Battle of the Blues itu adalah kita diminta untuk melangkah menuju perubahan yang positif. Archangel Raphael ya, itu penyedia healing, penyembuhan untuk mind, body, and spirit. Yang terakhir ya friendship. Coba di nurture ya, relationship, pertemanan ya. Segala relationship, any kind of relationship ada baiknya di nurture. Ups. Tarot. Gua akan tarik 9 kartu untuk kolektif energi di New Moon di Taurus. Apa sih dampaknya buat kita semua? Secara kolektif dan general ya. Apa yang kita harus tahu dengan energi New Moon in Six of Pentacles kebalik. The Magician, King of Wands, Queen of Wands, Knight of Wands, Eight of Swords, the Judgment, King of Swords, the Hangman, Seven of Pentacles. Oke. Jantung bacaannya adalah Knight of Wands. Ini kebebasan ya. Energinya Sagittarius di jantung bacaan kita. Knight of Wands itu kebebasan, stabil, bebas ya. Ingin mencoba sana sini dulu. Oke. Ingin mendapatkan kebebasan. Sagittarius mungkin lebih ke sifatnya finansial ya.
Lebih sifatnya finansial, ingin punya kebebasan. Juga mungkin dalam transformasi, ya, perubahan itu sendiri. Ingin bebas dalam membentuk jati diri kita sendiri. Kita ingin berubah atau enggak, itu sebenarnya kita punya kebebasan sih. Siapa sih yang enggak? Setiap orang punya pilihan kok. Cuma masalahnya kan banyak yang tidak menyadari kalau pilihan itu ada. Dibilangnya selalu bilang, gue gak ada pilihan, gue harus ngerjain ini, gue harus begini, ya nggak ada pilihan lain. Itu victim mentality. Buat gue itu victim mentality. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, victim mentality. Terserah kalian mau ngomong gue ngejudge, gue ngejudge. Six of Pentacles kebalik, ada yang ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Ya. Ini sifatnya karmik, sifatnya mengikat. Jadi ada yang berhutang, ada yang harus membayar karena tidak seimbang. Ya. The Magician, energinya Mercury. Mercury ada di Taurus. Mercury ada di Taurus. Ya. Jadi kita ingin energinya adalah kita sanggup menciptakan apapun, mewujudkan apapun yang memang apa sih yang menurut kita stabil, yang nyaman, aman, struktur yang kita sebut ideal itu seperti apa, kita sanggup. Ya, dengan energi King of Wands, dan kita akan mengambil sikap. Energi Leo. Dan berangkat dari rumah ya. Well, berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau bersikap dari home, family, emosional kita sendiri ya. Dan ini juga energi Aries. Lebih tepatnya Aries sih, King of Wands itu. Sesuatu yang sudah berakhir dan kita akan sikapi. Ini baru energinya Leo. Queen of Wands. Kita lebih punya ambisi, kita punya hasrat, kita sangat punya determinasi untuk mencapai ambisi kita. Ya, kita akan ekspresikan apapun yang memang udah hasrat kita, itu tendensi energinya seperti itu. Ya, karena by the way, tanggal 11 itu new moon ya. Tanggal 11 itu juga ada energinya Mars sextile Uranus. Artinya ya tindakan kita itu mensupport apapun yang ingin kita, yang menunjukkan, yang ingin kita tampilkan sebagai representasi diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Jadi ya sangat ekspresif. Itu biasa ledeng buah kadang-kadang gitu berisik. Kita ingin lebih ekspresif di rumah, kita ingin kita lebih kreatif ya, kita lebih jujur pada apapun yang kita rasa ya. Dan kita memang menginginkan kebebasan itu dalam mengekspresikan diri kita, bahkan juga dalam berkarya, dalam menghasilkan, dalam keuangan ya, yang kemudian kita terjebak. Kita akan merasa terjebak. Oke, kita bebas, tapi kita merasa terjebak. Oke, gue nggak mau lagi tergantung sama ini. Tapi ternyata kita merasa terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya duitnya cuma segini, banyak banget halangannya gitu. Rintangannya akan banyak banget. Untuk tampil menjadi diri kita sendiri ya. Untuk lebih berani tampil, rintangannya itu banyak. Tapi itu cuma ilusi kita sendiri, ketakutan kita sendiri yang enggak real. The Judgment, energinya Scorpio. Relationship. Ada kesempatan kedua ya, untuk memperbaiki
dengan pendekatan yang berbeda ya, di relationship. Energi Scorpio mungkin sudah salah menilai ya. Mungkin kita di yang lalu sempat pernah salah menilai, dan sekarang energinya adalah kita dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda ya. Entah ini sifatnya rekonsiliasi, reuni ya. King of Swords energinya Aquarius, Saturn di sana, Jupiter di sana, tapi tanggal 13 Jupiter pindah ke Pisces ya. Energi Aquarius ini masalah network, salah, ini masalah status sosial, masalah karir kita dan reputasi kita. Kita ingin melihat jauh ke depan, long term goals kita ya. Kita ingin komunikasikan, sampaikan apa yang kita ingin bangun ya. Energi New Moon di Taurus ya kan, kita ingin membangun sesuatu, kita ingin memulai sesuatu yang jauh, mungkin sifatnya lebih ke kemanusiaan, keadilan sosial, filantropi ya, teknologi, digital, komunikasi. Atau mungkin dari ini juga bisa energinya adalah mungkin selama ini untuk masalah relationship ya, akan ada kesempatan kedua untuk berkomunikasi karena selama ini sudah hilang komunikasinya, karena selama ini gantung ya. Dengan energinya The Hangman, energinya Pisces, friendship, network, komunikasi yang gantung, komunikasi yang hilang. Ada pengorbanan di situ. Berakhir tapi nggak berakhir ya kan, gantung. Energi Pisces. Jupiter bakal masuk ke Pisces tanggal 13 ya guys. Tanggal 13 Lebaran ya. Selamat Lebaran buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin kalau emang gue suka ngejudge ya, gue minta tolong dimaafin aja, diterima aja dan dimaafin gitu. Dan sebelumnya gue makasih. Alam bawah sadarnya Seven of Pentacles, kita diminta untuk sabar, dan dalam kesabaran menanti kita itu kita diminta untuk mencermati segala potensial dan resources yang kita punya ya. Entah itu waktu, entah itu perhatian kita, entah itu resources ya, fokus kita. Ten of Swords, karena kita ingin melepaskan yang lama, cara berpikir kita yang lama, tentang jati diri kita yang lama, kepercayaan kita yang lama ya. The word, karena komunikasi itu sudah kelar. Karena apapun ya, ada sesuatu yang sudah kelar, gitu aja. Energi Aquarius, mungkin pekerjaan, mungkin status, mungkin reputasi, mungkin ambisi, goal, target yang udah deh gitu. The Sun di Taurus, tapi ini energi Leo. Ada kebahagiaan ya di diri kita, kayaknya energi New Moon ini memang membawa kebahagiaan. Jadi ada pencerahan ya. Ada pencerahan setelah sakit hati. Okay. Dan ini energi Capricorn ya. Seven of Pentacles energi Capricorn. Pluto ada di Capricorn, transformasi. Oke. Dan dari Divine Wisdom Cup gue udah tarik satu ya. Di sini bilangnya the process of prayer becomes much easier when rather than having to believe that God will always say yes to every request, one, understand intuitively what the request itself is not necessary.
then the prayer is a prayer of a thanksgiving. It is not a request at all, but a statement of gratitude for what it is, for what is so. Jadi proses berdoa itu menjadi sangat-sangat lebih mudah ketika kita percaya kalau Tuhan akan selalu menjawab iya untuk setiap request. Akan lebih baik kalau seseorang itu mengerti secara intuitif kalau request itu sendiri sebenarnya nggak perlu. Jadi berdoa itu lebih seperti berterima kasih. Jadi doa untuk berterima kasih ya. Yang jadinya doa itu sama sekali bukan permintaan, bukan request sama sekali, bukan. Tapi malah statement, pernyataan dari terima kasih apapun itu. Kalian bisa screenshot, zoom it out ya. Oke. Sekarang berangkat dari Taurus ya, gua akan tarik Lenormand. Taurus sangat ngefek ya. Untuk new moon di Taurus ini yang paling ngefek itu, yang kena dampaknya sangat-sangat amat sangat tersangat loh. Itu adalah Taurus, Leo, karena Taurus pasti itu lebih ke jati diri ya. Bagaimana image kalian sendiri. Dan untuk Leo itu lebih ke karir, reputasi. Dan untuk Scorpio itu relationship ya. Jadi cek juga ini gue cuma tarik 5 kartu untuk setiap zodiak. Jadi kalau emang kalian mau bantu gue untuk timestamp, gue makasih banget karena ya capek aja gitu gue nyari lagi gitu. Kalau ada yang punya waktu untuk nge-stamp, timestamp ya untuk setiap zodiak. By the way, ini untuk sun sign ya, sun sign, moon sign, Venus sign, juga rising sign atau ascendant sign kalian ya. Jadi cek semua sign kalian. Oke. Berangkat dari Taurus, mulai dari Taurus dan berakhir di Aries. Taurus. Apa dampak energi new moon di Taurus dengan zodiak kalian? Taurus new moon di Taurus. Untuk Taurus, apa dampak new moon, energi new moon di Taurus, bulan baru di Taurus untuk Taurus di bulan Mei ini? Child, stairs, mountain, anchor, dog, the sun. Matahari masih di kalian ya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Taurus dan Lebaran. Anyway, di energi new moon ini fokus kalian adalah kerintangan itu sendiri. Kenapa rintangan? Buat gue, saran dari gue sih ya, segede apapun, setinggi apapun rintangannya, jangan taruh fokus di situ. Fokus pada goal, bukan pada rintangan tapi solusi. Setiap pada jiwa kanak-kanakan kita atau setiap pada anak kita sendiri ya, kesetiaan pada masa kecil kita, teman-teman masa kecil kita mungkin ada pilihan. Ada yang harus memilih anak apa? Ya, tantangannya adalah anak itu sendiri atau jiwa kanak-kanakan kita
ya. Karena anak itu membawa stabilitas. Oh mio Dio. Dan pilihan itu sendiri adalah rintangan kalian. Pilihan kalian untuk stabil, pilihan kalian untuk setia. Rintangan kalian adalah untuk stabil dan rintangan kalian juga untuk setia. Stabilitas itu adalah kesetiaan itu sendiri. Alam bawah sadar kalian ingin happy, kalian ingin terang, kalian ingin pencerahan. Cukup dengan yang tidak jelas berawan ini, ya. Yang keblok, kuncinya ya ada di perjalanan itu sendiri, ada di proses itu sendiri. Oke, Taurus, gitu aja untuk Gemini. Bulan baru di Taurus untuk Gemini dampaknya apa? New Moon di Taurus untuk Gemini. New Moon di Taurus untuk Gemini dampaknya apa? New Moon di Taurus untuk Gemini dampaknya apa? Mountain, the sun, child, whip, cross, book. Fokus kalian, jantung bacaan kalian, anak itu sendiri, masa kecil kalian atau ya jiwa kanak-kanakan kalian. Ya. Rintangannya kalian adalah tanggung jawab yang kalian harus pikul. Rintangan kalian adalah pencerahan atau kebahagiaan itu sendiri. Tantangan kalian adalah tentang anak itu. Dan tantangan itu sendiri yang bikin kalian menderita, ya. Yang membawa kebahagiaan itu adalah anak. Tapi bahagia itu sendiri juga membawa penderitaan. Karena beban yang kalian harus pikul. Anak itu juga ikut menderita. Dia merasa dia itu beban. Anak itu merasa dia itu beban. Alam bawah sadar kalian, the book. Ini tentang misteri, tentang hidden knowledge, tentang pengetahuan yang tersembunyi, tentang spiritual, tentang sekolahnya, tentang studinya, tentang masih unknown, ada rahasia. Dan sikap yang kalian ambil itu apa? Untuk sekolahnya mungkin, untuk spiritualnya mungkin, ya. Kalian ingin, ini sifatnya juga tentang surat, tentang dokumen, kontrak. Atau pindah sekolah. Oke, udah segitu aja untuk Gemini, ya. Sekarang Cancer Sun sign, Cancer moon sign, Cancer rising atau ascendant sign,
Cancer moon, Venus sign. Apa dampak bulan baru di Taurus untuk Gemini? Gemini untuk Cancer, maaf. Nah, jadi wow. Stars. Wow. Women. Birds. Bouquet. Snake. Key. Kartunya nggak jelek, tapi agak nantang untuk Cancer. Fokus kalian adalah di komunikasi atau gosip atau topik tema yang memang jadi topik pembicaraan. Sudah menjadi takdir, sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sifatnya manipulatif dan deceptif di sini, ingin menguasai dan mengontrol. Jadi ada kuasa yang ada yang disembunyikan untuk mencapai destininya. Dan ini tentang perasaan kalian sendiri akan apapun yang kalian ini tentang intuisi kalian sendiri, tentang wish kalian sendiri ya, tentang harapan-harapan kalian. Memang sudah harus terjadi komunikasi itu, memang sudah harus terjadi gosip itu, memang sudah harus terjadi menjadi topik pembicaraan. Dan kalian akan mendapatkan reward, apresiasi, hadiah. Well, mendapatkan atau akan memberi ya. Sekali lagi, ini ada modus untuk mencapai destiny kalian ya, wish fulfillment kalian. Itu ada modus-modus tersembunyi. Itu bukan, gua nggak kentut ya, itu suara ledeng. Ada gosip di belakang mungkin ya. Tentang hadiah apa yang kalian pantas beri atau dapatkan. Dan kalian hati-hati. Kalian lagi berwaspada, kalian lagi hati-hati aja. Karena topiknya ini selalu menyinggung tentang apresiasi atau hadiah itu sendiri. Ini bisa jadi di Twitter ya kan, di Facebook, medsos. Itu kalian harus hati-hati. Anyway, alam bawah sadar kalian the key. Komunikasi, cara kalian berkomunikasi mungkin di medsos ya, atau gosip yang ada, yang beredar di medsos, itu yang ngeblok dan itu juga yang akan membuka. Itu cukup mencemaskan kalian ya. Kalian lagi nunggu kabar tentang perubahan itu, situasi atau seseorang yang baru ya, komitmen, pembayaran, kontrak yang nggak jelas. Oke Cancer, segitu aja untuk kalian di New Moon in Taurus. Untuk Leo Sun sign, Leo Moon sign, Leo Venus sign, Leo Rising atau Ascendant sign ya.
Apa dampak bulan baru di Taurus untuk Leo? Apa yang Leo harus ketahui? Apa yang Leo harus ketahui tentang new moon di Taurus? Apa dampaknya untuk wow, agak berantakan sih. Yin, yin, yin. Wow, keren amat. Alam bawah sadar kalian, Mountain. Kartu pertama, gini aja. Jantung bacaan kalian, fokusnya kalian adalah di keselarasan hati. Dua hati yang bertemu, stabilitas, komitmen dan kontrak. Kontrak kerja juga bisa ya. Dokumen yang jelas. Stabilitasan yang membawa happiness, kebahagiaan, pencerahan setelah sekian lama mendung, ya. Hati yang merapat, asik. Tapi stabilitas itu ada prosesnya juga untuk mencapai, untuk menjadi yang stabil. Atau ini juga stabilitas dalam bertransportasi, travel, aman untuk travel, ya. Ada keceriaan di saat transportasi itu dibuka. Ada mau pulang kampung mungkin mudik, nggak boleh, Cin, nggak boleh, ya, nggak boleh jalan-jalan, masih belum boleh. Travel untuk menemui si hati. Atau emang kita suka jalan-jalan, kalian suka jalan-jalan. Apa yang jelas ada terang untuk masalah dokumen itu, ada terangnya. Diikat aja udah. Komit aja udah, ya kan? Ada yang mau ngirim proposal mungkin wedding, tapi mungkin travelnya butuh dokumen, ada yang ngurus dokumen untuk travel. Dan alam bawah sadar kalian adalah rintangan kita sendiri, karena semuanya masih misteri, masih mungkin rintangan untuk sekolah di luar juga ada, ya. Mungkin juga ini sifatnya masih spiritual, masih secret, masih rahasia. Dan ada money, power, and struggle. Ini ada kuasa atau kontrol dari seorang ibu untuk bertransformasi.